Baik, yang pertama yaitu pengertian dari kompetensi guru profesional. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai masing-masing dari tiga kata ini, yaitu kompetensi, guru, dan juga profesional. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai guru. Nah, definisi guru itu merupakan seorang tenaga pendidik yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, serta menilai dan juga mengevaluasi peserta didik. Nah, tugas guru itu mulai dari jenjang pendidikan bawah sampai jenjang pendidikan atas. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi. Kompetensi itu merupakan kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara efisien dan efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu profesional. Profesional ini merupakan kemampuan yang memerlukan kepandaian khusus dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi kemampuan ini memerlukan kepandaian yang benar-benar terkhusus dalam satu bidang. Nah, jadi kompetensi guru profesional ini merupakan kemampuan di mana guru memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik dan juga kemampuan menguasai materi pembelajaran secara meluas dan juga mendalam. Serta guru memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu guru juga harus dapat menguasai materi secara teoritik dan juga guru harus memiliki atau memilih metode serta strategi dan juga model pembelajaran yang tepat dalam suatu materi dan juga dapat mendukung berjalannya kegiatan belajar pembelajaran secara efisien. Nah, oleh karena itu kompetensi guru profesional sangat penting dalam dunia pendidikan karena ini merupakan aspek utama dalam dunia pendidikan. Nah, setelah membahas pengertian dari kompetensi guru profesional, itu terdapat jenis dari kompetensi guru itu sendiri. Nah, kompetensi guru ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Nah, yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik dengan meliputi pemahaman peserta didik dan merancang pelaksanaan pembelajaran peserta didik, serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan ragam potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, kompetensi pedagogik ini harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengetahui masing-masing karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini harus ada dalam diri seorang guru, karena guru merupakan seorang motivator dan juga role model bagi peserta didik yang diajarnya. Nah, oleh karena itu, kompetensi kepribadian ini berkaitan erat dengan kegiatan pembelajaran, karena selain dalam kegiatan pembelajaran akademik, guru juga harus mengajarkan mengenai pembelajaran akhlak dan juga etika serta moral dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini juga penting dimiliki oleh guru karena guru tidak akan jauh-jauh dari yang namanya berkomunikasi. Nah, dalam kompetensi sosial ini, guru itu juga harus dapat memiliki kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, sesama tenaga pendidik, dan juga orang tua pendidik dan masyarakat di sekitar.
penting bagi guru memiliki kompetensi sosial ini, karena guru tidak bisa jauh dari yang namanya berbicara di depan orang banyak ataupun sebagai motivasi bagi siswa-siswanya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kompetensi profesional adalah sebuah kompetensi di mana guru harus menguasai materi pembelajaran secara meluas dan juga mendalam dan juga terkhusus. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, profesional itu merupakan kemampuan yang harus memiliki kepandaian secara terkhusus. Jadi, kompetensi profesional ini juga harus mencakup semua penguasaan materi oleh guru. Bukan semua penguasaan materi, tapi materi-materi yang harus dimiliki oleh guru itu sendiri. Jadi, kompetensi profesional ini merupakan penguasaan materi secara mendalam yang mencakup materi kurikulum mata pelajaran terkhusus dalam guru itu sendiri. Misalnya guru mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, maka guru juga harus memiliki kepandaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti itu jenis-jenis dari kompetensi guru. Indikasi-indikasi seorang guru profesional. Yang pertama, mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang ketiga, menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibinanya, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Yang kelima, terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan mata pelajarannya. 6. Terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat, sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Yang ketujuh, terampil dalam melakukan interaksi dengan peserta didik. Yang kedelapan, memahami sifat dan juga karakteristik peserta didik, terutama kemampuan belajarnya, cara dan kebiasaannya belajar. Dan juga yang kesembilan ada terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan atau media pembelajaran. Yang kedelapan, mampu memahami sifat dan juga karakteristik peserta didik. Yang kesembilan, terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan ataupun media pembelajaran. Yang kesepuluh, terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi menarik dan juga menyenangkan. Strategi pengembangan guru profesional. Yang pertama, ada strategi perubahan paradigma. Yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mengubah pola pikir dan cara kerja dalam sistem birokrasi, terutama dalam konteks pendidikan. Dari orientasi yang kaku dan berfokus pada prosedur menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada pelayanan. Nah, rancangan ini mencakup perubahan birokrasi agar lebih melayani kebutuhan para pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan juga masyarakat. Nah, dibandingkan dengan hanya mengikuti aturan dan juga prosedur yang seringkali menghambat efisiensi. Nah, dalam konteks pendidikan, pembaruan paradigma ini bertujuan agar lembaga pendidikan dan juga birokrasi terkait lebih fokus pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada siswa dan juga guru. Yang selanjutnya ada strategi debirokratisasi. Nah, tujuannya untuk mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghalangi pengembangan diri guru. Nah, ini berarti menyederhanakan prosedur yang selama ini memberatkan atau menghambat guru dalam mengakses program pengembangan profesional. Nah, birokrasi yang berlebihan seringkali
seringkali membuat guru sulit mengikuti pelatihan, sertifikasi, atau kegiatan lain yang penting untuk meningkatkan kompetensi. Dengan strategi debirokratisasi, proses seperti pendaftaran, pelatihan persyaratan administrasi, atau evaluasi kinerja guru disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk fokus pada pengajaran dan juga pengembangan diri. Pengembangan sikap profesional dan inovatif pengembangan profesi guru. Yang pertama, belajar imajinatif. Pembelajaran ini mengajak guru untuk menggunakan imajinasi mereka dalam mengembangkan metode pembelajaran. Yang kedua, belajar bagai kupu-kupu. Nah, belajar bagai kupu-kupu mengandung makna transformasi. Guru harus mau meninggalkan cara-cara lama yang tidak lagi relevan dan bertransformasi menjadi pribadi yang terus berkembang. Yang ketiga, pelajari keelokan dunia serta keelokan menjadi seorang guru. Nah, maksudnya guru perlu memahami dampak positif yang mereka miliki dan membentuk masa depan siswa. Guru harus mau mendorong untuk berinovasi dan terus memberikan yang terbaik, karena mereka menyadari betapa besar peran mereka dalam kehidupan siswa. Yang selanjutnya, mulailah dengan pembelajaran sederhana serta konkret. Guru tidak harus memulai inovasi dengan hal yang rumit. Sebaliknya, mereka mendorong untuk mulai dengan pembelajaran yang sederhana dan konkret yang sesuai dengan kondisi kelas dan juga kebutuhan siswa. Yang selanjutnya, mempelajari sirkulasi kehidupan. Nah, guru perlu belajar dalam proses alam, yaitu berkembang dan juga berubah. Artinya, untuk menyadari bahwa setiap siswa memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Nah, dengan hal ini akan membantu guru untuk lebih adaptif dan juga sabar, kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga pembelajaran. Yang selanjutnya, belajar berkoordinasi dengan para profesional. Guru tidak bisa berinovasi sendirian. Mereka perlu belajar berkoordinasi dengan para profesional lain, baik di bidang pendidikan maupun di luar bidang pendidikan. Nah, kolaborasi dengan sesama guru, tenaga ahli, dan komunitas dapat membuka wawasan baru, membantu memecahkan masalah, dan juga menginspirasi ide-ide yang baru. Yang selanjutnya, yang terakhir, belajar keluar dengan kesatuan pikiran. Pembelajaran ini mengajak guru untuk belajar berpikir lebih terbuka dan keluar dari zona nyaman mereka. Nah, kesatuan pikiran di sini maksudnya adalah mengacu pada kemampuan untuk memahami berbagai perspektif, baik dari siswa, rekan guru, dan juga maupun pihak lain. Baik, yang selanjutnya yaitu kelemahan dari kompetensi guru profesional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kompetensi guru profesional itu memiliki 4 jenis, yang di dalamnya itu terdapat beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru, seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan bersosialisasi, keterampilan dalam mengevaluasi hasil belajar, keterampilan memahami atau menguasai materi. Nah, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, terkadang guru itu tidak mengetahui kompetensi yang seharusnya dimiliki. Oleh sebab itu, dari banyaknya kompetensi guru, itu tidak semua guru itu menguasai kompetensi tersebut. Mungkin hal tersebut merupakan salah satu dari kelemahan kompetensi guru profesional. Nah, sebagai solusi, menurut kelompok kami, yaitu perlu diadakannya workshop sebagai salah satu bentuk dukungan atas kompetensi guru profesional, supaya guru itu dapat mengetahui bagaimana profesionalitas guru dalam mendidik dan juga bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal tersebut merupakan dukungan bagi tenaga pendidik, dan juga sebagai tenaga pendidik, guru juga harus belajar mengenai kompetensi yang harus dimilikinya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sekolah
sekolah datang ke saya dan sangat kecewa dengan gurunya. Jadi ada satu geng anak-anak dianggap anak ini selalu heboh. Jadi guru-guru ada yang tidak suka. Nah, kebetulan anak yang bicara kepada saya ini bermain dengan grup ini. Jadi selalu ditegur, ditarik, dipisahkan satu sama lain grup 6 anak ini. Anak ini bertanya, Tante Yuli, saya nggak ngerti kenapa ini grup selalu dianggap tidak baik dan kami dipisah-pisahkan, padahal kami tidak pernah menimbulkan masalah di sekolah. Lalu satu hari gurunya yang tidak suka ngomongin 6 anak ini ke kelas-kelas lain. Sekarang saya tanya Anda, pantaskah seorang edukator, seorang guru mempunyai mental yang norak, mempunyai mental yang kayak anak kecil, tidak mendidik? Buat apa memberitakan gosip ke kelas-kelas lain, sedangkan sebagai guru sudah tahu di usia SMA adalah usia anak sekolah yang bergosip. Jadinya 6 anak ini yang tadinya tidak masalah di sekolah menjadi 2 bibir satu sekolah. Bayangin jika 6 anak ini mentalnya tidak kuat. Untung 6 anak ini anak gaul yang mentalnya kuat, yang mengabaikan semua gosip dan attention kepada mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu komentar mengenai video studi kasus yang kami paparkan dalam video kami atau kami cantumkan dalam video kami. Nah, dalam kasus tersebut itu menurut saya seorang edukator atau seorang pendidik itu tidak seharusnya melakukan hal seperti yang tertera dalam video tersebut, di mana seorang edukator malah menjadi provokator yang tidak baik untuk satu grup ini tadi, yang menurut guru tersebut mungkin grup ini atau geng ini itu tidak baik. Nah, padahal setiap siswa itu mempunyai kelemahan atau kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seharusnya sebagai seorang guru itu tidak perlulah seperti itu, karena kita harus menyadari bahwa diri kita itu merupakan seorang tenaga pendidik. Nah, kita harus mempunyai jiwa atau sikap untuk mendidik dalam lingkup sekolah seperti itu. Dan juga ini melanggar keprofesionalitasan guru dalam pendidikan, karena kompetensi yang seharusnya dimiliki guru untuk mencerdaskan siswa, untuk membuat siswa nyaman, untuk membuat siswa merasa aman ketika belajar, malah dalam hal tersebut, dalam kasus tersebut itu membuat siswa itu tidak nyaman, membuat siswa itu merasa seperti dikucilkan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu saja. Di SMK Tonojaya saya mengajar akuntansi atau mapel robotik. Saya di sini sudah 24 tahun. Kemudian kalau menanggapi yang sudah saya lihat tadi itu, menurut saya pribadi, kalau secara pribadi memang itu salah kalau ada guru seperti itu. Kita harus mengikuti zaman, bagaimanapun juga anak zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi kita memahami, terutama jadi seorang guru itu harus memberikan contoh terbaik, terutama bukan hanya sikap tapi ucapan. Gitu. Menanggapi yang geng kumpulan, kalau saya bukan geng, anak seperti ini memang aktif. Kalau menurut saya pribadi itu adalah contoh bahwa di sekolah itu ada beberapa anak yang memang menonjol, mungkin tidak secara pendidikan atau akademik, tapi edukasinya kan dia mengekspresikan dirinya beda dengan yang lain. Ada memang kan di satu lembaga itu banyak sekali beberapa orang yang pro dan kontra. Kalau saya pribadi sih baik, tapi kita harus gimana ya, memberikan pengarahan kepada yang satu kelompok ini. Kamu boleh melakukan seperti itu, tetapi harus memberikan contoh baik juga. Nah, sekarang yang saya tanyakan,
yang dijadikan pertanyaan kan, mengapa guru ini membicarakan di masing-masing kelas? Itu memang salah sebetulnya. Dan yang kedua mungkin pribadi si guru tersebut sukanya begitu mungkin. Nah, karena namanya orang kan macam-macam ya Mbak. Ada yang suka bergosip, bergibah dan sebagainya. Kalau benang merahnya masing-masing zaman juga ada perubahan, ada perkembangan. Jadi bagaimana kita sebagai manusia menyikapinya, membawa diri kita memberikan contoh kepada terutama siswa. Apalagi kan zaman sekarang. Bagaimanapun juga sebagai manusia harus menjaga nama baik diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau guru tersebut membicarakan kepada yang lain, berarti dia sendiri menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih.